apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Gitu. Mungkin Dokter Bowo bisa menjelaskan sedikit. Ya. Sebenarnya simpel aja deh. Simpel ya. Karena kan semua orang kan selalu, oh tumbuh kembang anak, tumbuh kembang anak. Itu yang membedakan anak dengan dewasa. Anak bukan dewasa kecil ya. Anak bukan dewasa kecil. Ingat, beda banget. Karena anak punya tumbuh kembang. Nah, tumbuh kembang itu orang suka satu paket, padahal sebenarnya beda. Pertumbuhan itu, istilahnya gini. Kalau satu tumbuh, satu kembang. Kalau bertumbuh itu selnya tambah banyak. Karena tambah banyak artinya tambah besar. Nah, jadi intinya gampang. Artinya pertumbuhan hubungannya dengan ukuran. Jadi maksudnya tinggi badan, berat badan, itu pertumbuhan. Sedangkan kalau perkembangan itu matangnya sel. Jadi makin 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 apa ya? Makin matang. Contohlah bunga ya. Kalau bunga tumbuh itu tumbuhnya tambah tinggi. Tapi kalau kembang bunganya kan, bunganya tambah bagus. Nah, jadi yang satu tambah besar, yang satu tambah bagus. Itu juga yang terjadi sama otak kita. Yang pertumbuhan itu tujuannya buat tambah tinggi, tambah berat, sedangkan perkembangan tambah pinter. Itu bahasa mudahnya sih. Yang satu tambah besar, yang satu tambah pinter, tambah mampu, tambah matang. Tapi by the way itu dua-duanya berhubungan. Gangguan pertumbuhan berat badan bisa mengganggu perkembangan, sedangkan gangguan perkembangan pada anak-anak yang kebutuhan khusus memang kadang-kadang berat badan terganggu, tingginya terganggu. Jadi memang tidak bisa dipisahkan tersendiri lah itu mereka berdua. Perkembangan sendiri dinilai dari aspek apa saja ya dok ya? Kita fokus untuk usia anak 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan ya dok ya? Monggo, silakan. Jadi gini, sebetulnya kalau kita ngomong soal perkembangan ya, kita perkembangan 12, 18, 24, rata-rata orang udah tahu lah bahwa kita ini sebenarnya membaginya dalam beberapa aspek. Yang paling ngetop kita pakai Denver kan ya. Denver itu membagi dalam 4, ada motorik kasar, motorik halus, personal sosial, dan bicara. Ya, jadi ada 4 kategori yang mereka nilai. Dan itu dipakailah sama semua dokter juga. Tapi secara garis besar, hampir semua orang udah tahu ya, bahwa di 12 bulan harusnya dia udah bisa jalan. Ini motorik nih ya. 18 bulan harusnya udah bisa berlari-lari kecil. 24 bulan harusnya udah bisa naik tangga. Itu standar lah motorik, hampir semua tahu. Orang yang bicarain yang jadi masalah nih. Bicara dan personal sosial rata-rata orang suka nanti-nanti aja. Padahal sebenarnya sudah harus diingat-ingat buat para orang tua, 12 bulan itu harus bisa dipanggil, sudah harus bisa dipanggil menengok. Terus kemudian kalau mau sesuatu tuh nunjuk tuh, walaupun belum ngomong ya. Terus udah bisa papa mama, sudah ada kata yang berarti kalau bisa. Gitu. Itu 18 loh, 12 loh. Jadi ngomong bukan 2 tahun, ngomong 12 bulan. Kalau 18 bulan ya udah banyak dong. Ya udah harusnya bisa gabungin kata, paling dikit oke lah, boleh 20 kata yang terpisah-pisah. Terus kemudian dikasih perintah udah baik, anggota tubuh udah tahu di mana posisinya. Kalau 24 bulan sih perkembangan bicara sudah harus benar-benar komunikasi 2 arah, harus sudah gabungin kata. Jadi udah fix lah itu. Nah, itu yang suka orang tua suka tunda-tunda tuh nanti. Apakah ada perkembangan sensori secara khusus karena belakangan ini sering disebut-sebut nih dok? Sebetulnya sensori ini sesuatu yang memang tujuannya gini. Sensori kita itu sebenarnya ya sesuatu yang masuk dari sensor kita, organ-organ sensoris kita. Organ sensoris kita apa aja sih? Betul kalau orang bilang panca indera kita. Panca indera kita ya udah tahu dong, mata, ya kan? Mata, telinga, apalagi nih? Mata, telinga, lidah, pengecapan kan, hidung, penciuman, sama perabaan ya, kulit. Itu kan panca indera kita. Tapi ternyata sensori kita ada tambahan 3 lagi, yaitu vestibular. Vestibular itu keseimbangan. Terus kemudian interoceptif. Interoceptif itu perasaan pengen pipis, lapar, ya kan itu juga sensori loh. Wah lapar nih gitu. Nah satu lagi yang terakhir proprioceptif itu posisi. Proprioceptif itu posisi misalnya gini. Kita kalau jalan kan nggak usah kalau kita jalan kan kita nggak pakai pikir, oh kanan kiri gitu ya. Kita kan nggak pakai gitu. Nah itu namanya proprioceptif. Kita udah tahu lah posisi kaki kita di mana sehingga kaki kanan dan kiri nggak tabrakan. Perkembangan sensori itu ada banyak sebenarnya. Perkembangan sensori itu dimulai dari umur 0 bulan. Dari 0 bulan itu yang namanya perkembangan sensori itu yang suka kita bilang cuma refleks-refleks aja. Anak kalau ditempel-tempel pipinya terus dia nyari, itu namanya routing refleks, itu sensori. Terus kemudian di umur 1 sampai 4 bulan itu refleks yang bagaimana memperhatikan orientasinya ke tubuhnya sendiri. Jadi dia mulai masukin tangan ke mulut tuh, orientasinya tubuhnya sendiri. Kalau 4 sampai 8 bulan udah sensorinya udah sama orang lain. 4 bulan udah sama orang lain. Jadi kalau
kita datengin, tangan kita dipegang, ada orang senyum, dia senyum, itu sensori semua. Kalau 8 sampai 12 sih sensorinya udah bentuk permainan dua arah. Kalau 12 sampai 18, wah ini sih udah harus lebih sensorinya, harus kayak koneksi dua arah ya. Bagaimana kalau anak orang ngajak ngobrol balas ngobrol, kalau orang ngajak main balas main, tuh sensori untuk 12-18 bulan. Udah lebih kompleks. Itu sebenarnya secara mudah apa sih yang terjadi sensori kita. Dok, ini kan apa ya? Sekarang tuh istilahnya banyak, kalau kita ke ahlinya banyak sekali istilah tentang namanya SPD. Nah, itu kan sensory processing disorder, atau biasanya juga disebutnya SID ya, Dok ya. Jadi seseorang anak kalau dia sensorinya dilatih dengan baik, dia akan belajar dengan baik. Harusnya bagaimana? Kan kita ajarin dong. Misalnya kalau misalnya mau sesuatu, contoh ya, kalau mau sesuatu tinggal kalau nggak diturutin ya nggak harus pakai tantrum, itu kan dilatih ya, itu kan sensori. Pengen sesuatu direspon dengan minta, kalau nggak dipenuhi ya udah gitu. Kenapa kok nggak dipenuhi? Itu bolak-balik loh. Sensori masuk, pengen sesuatu, keinginan, terus habis itu diutarakan. Jadi kita utarakan akibat dari sensori, kita ngomong. Habis itu habis ngomong ada sensori baru lagi, orang tuanya bilang oh ini boleh, oh ini enggak gitu. Nah kalau enggak, ngomong lagi kenapa, itu dia timbal balik. Nah ini yang terjadi dengan sensory processing disorder. Sensory processing disorder itu masukannya udah tepat, responnya nggak tepat. Ada sebagian yang karena memang betul nggak dilatih. Contohnya coba aja kalau lagi iseng gitu ya, anaknya coba aja sepanjang hari kasih aja main HP, sepanjang hari main HP. Coba besok panggil deh, pasti cuek-cuek segala macam. Karena sensorinya udah nggak pas ya. Jadi anaknya udah sibuk mikirin sendiri. Itu sensori yang nggak pas. Tapi ada beberapa anak yang memang dari awal sensorinya udah kurang baik. Jadi sudah mengalami gangguan sensori. Itu yang dibilang sensory processing disorder. Jadi dari awal sudah mengalami gangguan sensori. Bisa berlebihan, bisa kekurangan. Contoh, kalau kekurangan tuh gini, dipanggil jarak dekat, dipanggil namanya. Misalnya namanya Mike lah. Misalnya Mike gitu. Mike, harusnya dengan jarak segini, Mike, nengok dong. Orang jaraknya cuma segini gitu. Nah, tapi karena dia merasa itu kurang kencang, dia nggak nengok dia. Itu yang namanya hipo. Hipo tuh benar-benar dia merasa itu tidak sesuai dengan suara yang segini. Ternyata dia merasa bahwa kayaknya belum nggak kencang. Akhirnya gejalanya adalah dia merespon dengan tidak nengok. Beda dengan yang hipersensori. Baru kita ngomong, Mike, nangis dia karena takutan. Itu yang sering terjadi. Ada anak-anak autis yang memang dia dengar suara anak kecil terus dia nangis, dengar suara blender dia takut. Itu dia. Karena suara yang biasa aja direspon berlebihan. Jadi sensory processing disorder adalah gangguan merespon sensori yang biasa-biasa. Jadi sensorinya harus normal dulu ya. Sensori yang normal direspon dengan tidak normal. Direspon bisa berlebihan, bisa kekurangan. Nah, yang perlu diingat buat para orang tua, sensory processing disorder itu bukan diagnosa tersendiri. Jadi kalau ada yang datang ke dokter, terus habis itu dokternya bilang, oh ini sensory processing disorder, jangan berhenti. Tanya lagi, sensory processing disorder kenapa dok? Gitu. Karena sensory processing disorder paling sering disebabkan oleh autis dan hiperaktif. Jadi sensory processing disorder ini betul kata Mbak Lydia. Jadi gerbang masuk buat sesuatu yang lebih besar. Sensory processing disorder ini cuma petunjuk aja sebenarnya. Petunjuk adanya sesuatu yang lebih besar. Jadi jangan sampai para orang tua terus berhenti dengan sensory processing disorder aja gitu. Nah dok, kalau SPD ini harus segera ditanganin nggak dok? Apakah cukup cuma stimulasi aja atau harus ada terapi nih dok? Apa bedanya stimulasi dengan kita terapi, dok? Nah, ini pertanyaannya agak berat nih. Jadi gini, pertanyaannya sederhana dulu. Jadi sebetulnya harus diterapi atau enggak? Nah, pertanyaan lagi berikutnya, mengganggu atau enggak? Jadi pertanyaannya gangguan sensorinya mengganggu atau enggak? Kalau tidak mengganggu, ya udah, biarin aja. Kita konsentrasi ke gangguan utamanya. Misalnya kayak dulu, anak saya yang pertama kan saya selalu cerita. Anak saya yang pertama tuh sampai sekarang udah SMP juga masih takut tuh sama pasir tuh. Tapi apakah diterapi? Jawabannya enggak. Kita nggak hidup di atas pasir sih. Saya bukan keluarga yang hidup di atas pasir. Jadi buat saya ya nggak apa-apa lah. Paling banter ke Bali. Ke Bali juga setahun juga mungkin belum tentu sekali saya. Ke Ancol enggak juga tuh. Kadang-kadang aja. Ke Ancol juga ke Dufan kali. Enggak ke pasirnya juga. Jadi buat saya karena tidak mengganggu,
saya nggak terapi si sensory processing disorder ya. Tapi saya tahu ini ada sesuatu yang lain nih. Nah, ternyata betul kan ada gangguan perhatian kan, attention deficit disorder. Itu yang saya beresin. Jadi waktu itu kita buat supaya kondisinya kalau belajar juga konsentrasinya lebih baik, di sekolah duduk paling depan, nggak boleh paling belakang, yang gitu-gitu udah kita setting tuh. Nah, itu dia bagaimana kita memperbaiki masalah utamanya. Jadi kalau tidak mengganggu, nggak harus terapi. Tapi kalau mengganggu harus terapi. Mengganggu contohnya. Nah, saya pernah punya pasien yang umur 9 bulan udah gini-gini terus tuh. Jadi goyang-goyang aja terus. Nah, sekarang dia mau makan juga susah. Lah wong ambil goyang-goyang. Gimana caranya mau makan kan? Jadi mengganggu dong, terapi. Saya belum tahu diagnosanya loh. Kalau dibilang mungkin autis, mungkin. Tapi kan baru 9 bulan, belum bisa saya diagnosa juga. Tapi saya udah ganggu soalnya. Jadi saya terapi aja dulu. Terapi sensor integrasi di usia kecil. Untuk membantu memperbaiki perilaku gangguan sensorinya. Nah itu juga sama kayak anak yang udah gede. Misalnya ternyata dia autis misalnya. Ternyata sensorinya masih terganggu banget. Misalnya vestibular yang terganggu. Anaknya nggak takut, lompat naik turun meja. Terus habis itu salto-salto, pelosotan, kayang-kayang di lantai. Itu gimana caranya mau ngajak ngomongnya? Jadi gimana caranya mau ngelatih dia bicara? Lah wong dia aja lagi dari tadi sibuk terus. Nah, sensorinya diperbaiki dulu sehingga dia nggak sensory seeking, bisa duduk dengan baik, baru bisa terapi lainnya. Yang perlu diingat ya, mau Anda terapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, jawabannya nggak ada yang sia-sia. Jadi kelihatannya aja sia-sia, tapi tidak pernah ada yang sia-sia. Pasti ada perbaikan. Jadi ingat, tapi kalau bisa, misalnya, wah nggak sia-sia sih, dia membaik segini. Tapi kita bertanya lagi, mungkin nggak sih kalau kita perbaiki bisa membaiknya segini gitu. Nah, itu yang kita selalu bertanya balik. Jadi jangan sampai putus asa loh. Soalnya ada yang datang gini, "Dok, itu udah terapi udah 2 tahun, kok nggak baik-baik? Saya sekarang berhenti dong." Loh, kok berhenti sih? Kalau dia udah terapi lama, terus nggak membaik, datang lagi. Kontrol, apa yang salah? Apa yang kurang? Kenapa dia udah diterapi dengan baik, kok masih gitu-gitu aja? Naiknya sedikit tuh yang jadi jangan patah semangat dulu ya. Jadi jangan sampai bingung, jangan sampai patah semangat, tapi ditanya balik, kalau nggak membaik kenapa? Kenapa? Ada apa? Gitu. Ada yang kurang nggak? Balik lagi juga kayak kemarin, ada yang datang dengan, "Dok, ini udah 2 tahun nggak membaik. Terapinya," saya tanya, "terapinya apa aja?" Terapi sensori integrasi, terapi perilaku, terapi wicara, terapi okupasi. Dia nanya, "Ada yang kurang nggak?" Saya bilang nggak ada yang kurang, itu semua udah. Nah, terapi di Indonesia cuma ada 4 macam. Semua udah diambil. Kenapa nggak baik? Jawabannya konsentrasinya yang mana dulu. Kalau dia ambil empatnya semua, anaknya juga nggak baik. Karena apa dulu yang dia kurang? Beresin dulu. Bisa bisa dipanggil nggak? SI bisa nurut nggak? Perilaku. Kalau udah, yuk terapi okupasi sama bicara gitu urutannya. Kalau diambil semua juga jadi kurang bagus. Masing-masing harus dilihat apa masalahnya dan itu harus konsisten dulu orang rumah itu. Saya selalu bilang konsisten dong, semuanya konsisten. Jangan bapak ibunya berantem sendirilah intinya. Yang penting buat para orang tuanya bapak ibunya. Selama bapak ibunya bisa jalan bareng, semuanya dilakuin bareng, hasilnya pasti lebih baik dong. Karena kan semuanya konsisten. Dan ingat kalau bapak ibunya berantem buat nentuin ini harus ini terus Anda berantem, saya jamin nggak ada yang menang. Yang ada cuma satu, ada yang kalah, yaitu anaknya kalah pasti. Karena anaknya justru nggak membaik. Sebenarnya ADHD itu ada syaratnya dulu. Syaratnya gini. Nomor satu, kalau di scoring ada gejalanya dulu, ada scoringnya. Jadi scoringnya harus memenuhi. Nah, terus ada syaratnya lagi kan, ADHD harus syaratnya ada hiperaktif dan impulsif. Hiperaktif tuh nggak bisa diem, impulsif tuh kalau mau sesuatu maksa, dan inatensi itu gangguan perhatian. Nah, itu ada scoringnya tuh. Kalau terpenuhi, masih ada pertanyaan berikutnya lagi. Harus gejalanya sudah lebih dari 6 bulan. Jadi kalau baru hiperaktif sebulan ini dia nggak masuk loh. Jadi gejala hiperaktifnya harus lebih dari 6 bulan dan lebih dari 2 tempat. Artinya nggak bisa cuma bandelnya di rumah, kalau di sekolah dia baik. Nggak bisa. Ada syarat lagi yang ketiga, yaitu harus mengganggu. Nah, kalau Anda merasa memang, wih udah ganggu nih, nyakitin orang lain, di kelas nggak mau diem, dikasih perintah nggak nurut, ya udahlah, itu memang ADHD yang harus diterapi. Dok, apakah dalam KPSP normal berarti aman-aman aja ya dok? Apa wajib anak itu di screening kalau KPSP yang di buku KIA itu normal semua dok? Enggak sih, KPSP itu udah bagus banget loh. Oke. Perlu diingat buat para orang tua, KPSP itu sudah dibuat loose banget. Loose banget tuh artinya gini,
KPSP itu kan screening ya. Jadi kalau KPSP-nya ada gangguan, sebaiknya segera dibawa kontrol karena harusnya udah ketinggalan banget gitu. KPSP itu dibuat sampai segitunya sehingga kalau yang gangguannya ringan-ringan aja kayaknya nggak kena deh tuh. Kalau yang ringan banget. Jadi makanya saya bilang kalau udah KPSP sampai ketinggalan sih udah hati-hatilah, itu mestinya udah ketinggalan agak banyak. Tapi kalau KPSP-nya normal gimana? Ya udah nggak apa-apa, nggak usah panik. Yang penting selalu ingat menilai anak itu dari pakai Denver lah KPSP jangan cuma satu kali aja kan dia kan bertahap tiap berapa bulan dicek lagi. Ini dok share tentang sensori anak cerebral palsy statik. Gimana cara stimulasi yang tepat ya dok? Sekarang sudah fisioterapi, baru jalan 2 bulan, tapi masih belum bisa duduk mandiri. Bagi pengalamannya dong dok. Monggo dok. Cerebral palsy spastik ya. Cerebral palsy spastik itu sebenarnya gini, kuncinya adalah bagaimana dia kan biasanya dia biasanya jadi gini. Kalau yang spastis itu bisa kelihatan, anaknya tuh kena senggol dikit biasanya langsung kaku semua. Kan gitu bentuknya. Jadi dia biasanya meresponnya dia malah berlebihan. Jadi kalau dia dipegang sedikit anaknya kaget atau kelihatannya jadi kaku banget. Nah, sebenarnya kalau untuk gangguannya sentuhannya itu bisa dibantu dengan pijat bayi. Kok bayi sih? Iya kan CP sebenarnya bisa dideteksi dari awal dan pijatnya itu bisa dipakai sampai besar. Terus habis itu ada yang memakaikan apa ya? Senam pada anak, senam ada kalau yang cuma tidur ya sama kayak senam bayi. Terus ada yang membantu dengan diberikan tekanan. Jadi bukan cuma pijat tapi misalnya dikasih dikasih kayak bantal pemberat. Itu sebenarnya salah satu latihannya. Tapi kunci utamanya sih sebenarnya kalau untuk anak cerebral palsy bagaimana dia diterapi sehingga dia itu nggak selalu, jadi dia harus lentur, nggak mengkakukan badannya dan dia bisa tahu posisi yang rileks kayak apa. Seberapa lama kita bisa melihat perkembangan dalam terapi anak? Karena kan ya tadi saya bilang, apakah dalam waktu 2 bulan anak sudah bisa kelihatan tuh dok perkembangannya? Ya, yang tadinya segini jadi segini. Nah, itu kira-kira butuh berapa lama ya dok? Kita sih standarnya biasanya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali kita mesti nilai sih seberapa perkembangannya. Saya kadang-kadang kalau yang tempatnya jauh, saya selalu bilang 3 bulan dinilai aja sama psikolognya di sana atau dokter anak terdekat. Nanti 6 bulan baru ketemu saya. Itu kalau yang jauh-jauh ya dari luar Jakarta. Tapi balik lagi sebenarnya per 3 bulan yang terbaik untuk menilai. Kalau bisa nggak dinilai dengan per minggu? Bisa aja sih. Tapi Anda kalau naiknya dikit, ini nggak terima nggak gitu. Kebanyakan kan orang tua pengennya yang instan-instan gitu. Ntar kalau seminggu naiknya baru dikit kesel lagi nanti. Jangan. Jadi makanya saya bilang tergantung Anda sih, tapi sebaiknya sih per 3 bulan oke lah. Dok, ini ngelanjutin ya dok ya. Nah, kalau anaknya nih dok ya, kan banyak ya, saya di tempat terapi ataupun member saya sendiri gitu, anaknya dibilang sebulan tuh nangis aja gitu. Nah itu gimana dok? Kan jadi, ya kan pasti orang tua, ya saya juga bingung ya kalau merekomendasikan ke member itu, ya kalau enggak ganti terapis atau apa. Nah kira-kira gimana nih dok? Ternyata anaknya selama 1 bulan ya di tempat terapi nangis aja gitu. Niat tempat terapi nangis, niat terapis nangis. Nah itu gimana dok? Sebenarnya tergantung terapinya sih. Iya tergantung terapinya juga sih. Sebenarnya kalau terapinya misalnya apa dulu terapinya? Kalau fisioterapi dia nangis mungkin emang sakit kali ya. Kalau betul dia setiap misalnya mau di stretching nangis, kita tanya balik, ini terlalu kaku kali. Kalau terlalu kaku mungkin butuh obat emang buat ngelenturin sehingga dia nggak kesakitan. Ya, jadi kalau terapi fisioterapi begitu, kita tanya balik. Jangan-jangan emang sakit banget loh. Kalau sakit banget, anaknya ketakutan akhirnya nangis dong. Ya, jadi kalau itu dibantu obat buat ngelenturin. Sekarang kalau terapi bicara nangis terus. Ya jangan-jangan emang dia belum bisa sanggup duduk, terus dipaksa-paksa duduk. Ayo duduk sini, ayo nurut. Ya emang dia belum bisa, ya terapi yang lain dulu. Tapi yang saya suka bertanya-tanya kalau terapi sensori integrasi nangis sih ya, karena terapi sensori integrasi itu bentuknya main. Jadi supposed to be nggak nangis sih sebenarnya. Makanya saya suka bertanya-tanya kalau SI nangis itu diapain ya? Gitu. Karena kalau SI harusnya sih nggak boleh nangis. Orang main kok cuma bener main, puter-puter naik turun gitu doang. Dan kan bentuknya main dan gak maksa.
Jadi yang namanya sensori integrasi pada sensori integrasi itu harusnya nggak pakai dipaksa. Ada programnya betul, tapi nggak pakai dipaksa. Oh harus disikat 10 kali, 20 kali. Oh harus ini nggak gitulah bentuknya main. Kalau memang harus ada main sensori-sensori di kulit, dia pakai apa? Kayak mobil-mobilan dulu apa gitu biar dia nggak takut. Jangan tahu-tahu datang-datang. Oke ini sikat gigi ya, kita gosok-gosok ya. Takut lah. Ibu juga ada orang asing datang tiba-tiba gosok-gosok ibu tangan ibu pakai sikat gigi juga ibu takut kali gitu kan semua juga takut lah digituin. Asing santai dulu main dulu makanya kalau dia sensor integrasi nangis terus coba deh dibikin lebih santai dulu lebih main tetap tetap terapi dalam bentuk main dulu sampai dia nyaman baru start yang program-programnya itu tipsnya sih begitu. Kalau kalau sensori integrasi sama terapi okupasi, apakah berbeda, Dok? Nah, ini banyak orang tua nih masih sama metode apa namanya terapi behavior, Dok. Jadi terapi okupasi itu sebetulnya suatu apa ya, suatu kayak suatu terapi melingkupi banyak hal gitu. Termasuk sensori integrasi itu dulu bagian dari okupasi, terapi perilaku juga bagian dari okupasi. Jadi sebetulnya semuanya terapi okupasi sih sebenarnya gitu. Tapi di beberapa kota kayak di Jakarta terutama yang lebih senang semuanya serba spesifik, sensori integrasi dipisahin, terapi perilaku dipisahin, terus yang dibilang terapi okupasi itu lebih ke terapi okupasi motorik halus namanya. Latihannya garis, latihannya ngeronce gitu-gitu. Ya, jadi itu sebenarnya. Tapi kalau benar di daerah, banyak daerah yang terapi okupasi itu mencakup semua. Nah, itu pinter-pinternya si terapi soalnya. Karena gini, kalau misalnya anaknya masih nggak bisa diem, anaknya nggak mau nurut, terus dia dimasukin ke terapi okupasi, terus diajarinnya motorik halus, pasti nggak berhasil. Tapi bisa sih, tapi akan lama. Nah, tapi kalau si terapisnya yang okupasi, jadi kayak contohlah di salah satu rumah sakit di Jakarta ada loh yang terapinya semuanya namanya okupasi. Tapi di dalam nanti terapisnya yang menilai, oh Bu ini ruangannya jadi satu. Oh Bu ini terapi okupasinya nanti masih yang ini dulu ya, yang main-main dulu ya, yang sensori dulu. Dipisahin dia ke pojok yang sensori. Jadi si terapisnya jago bisa semua. Oh ini yang udah bisa, ini Bu, ini latihannya okupasinya yang ini ya, yang perilaku, yang ngajarin perilaku ya biar nurut. Di pojok yang satunya lagi. Itu boleh aja. Tapi jangan sampai dapat yang anaknya nggak bisa diem, maksudnya mau datang ke terapi sensori integrasi, taunya dia dapat ke terapi okupasi yang diajarinnya narik garis, ngeronce, itu bakal nangis itu anaknya. Orang tiba-tiba baru datang disuruh duduk, ayo duduk sini, nggak boleh gerak, ayo sini ikutin garis. Langsung stres anaknya. Kalau ada nggak kecocokan sedikit, ada nggak cocok gitu ya. Kok di terapis itu nangis, coba dibicarain dulu lah sama terapisnya. Jangan buru-buru menilai jelek, belum tentu loh. Soalnya kadang-kadang kita menilai jelek, ternyata sebenarnya itu memang bagian dari terapi. Jadi jangan sampai menilai, kok gitu di situ yang di sini jelek gitu. Enggak gitu. Coba bicarain dulu. Bu, ini kan anaknya masih nangis. Ada langkah apa ya Bu kira-kira yang di ini? Kalau orang di sana bilang, nggak apa-apa Bu nangis, kita tungguin apa berhenti. Ya itu juga nggak tepat sih. Tapi kalau, oh iya kita coba ya tensinya diturunin dulu. Kita agak lebih santai dulu. Sekarang biar dia main-main dulu aja dia sendiri. Di minggu ini, minggu depan baru kita coba, nanti kita coba temenin main. Jangan langsung menilai apa namanya, oh tempat terapi ini, aduh kayak nggak bagus atau ininya nggak bagus. Kita coba lihat dulu permasalahannya ya Iya, Dok ya. ditanya Jangan sama langsung, terapisnya aku langsung. nggak cocok. Tanya sama terapisnya, Pak tadi saya lihat kok anak saya tadi dipanggil pakai disuruh pakai nadanya kenceng banget Pak. Emang kenapa ya gitu? Oh, kalau pakai nada biasa emang kenapa sih Pak? Gitu. Tanya dong. Gitu. Ya, Tanya. benar. Nah, terus juga sama tanya di rumah PR-nya apa gitu. Nanti kan itu Benar. yang justru itu yang harus didiskusikan. Jadi jangan bilang sesuatu yang jelek berdasarkan apa yang kita lihat, belum tentu loh, mungkin emang ada tujuan tertentu ya. Jadi jangan langsung menjudge lah. Pesan saya sih yang tadi aja lah ya buat para orang tua, please jangan nyerah. Mau kayak apapun Anda merasa bahwa Anda udah terapi segini banyak, udah keluar berapa banyak, udah apapun yang Anda lakukan, yang perlu diingat baik-baik cuma satu, jangan nyerah, dan apa yang Anda udah habiskan waktu, uang segala macam itu nggak ada yang sia-sia kok. Itu semua akan berguna pada waktunya nanti. Ya, cuma tinggal kita konsentrasi, setiap ada masalah selalu ada solusinya. Ingat, setiap ada masalah selalu ada solusinya. Jadi tenang, bicarakan masalahnya apa, cari solusinya. Itu yang paling baik lah untuk membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus.